Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah beberapa kali ketemu Pak Jokowi masih geledak juga. Normatif. Baik, terima kasih banyak sekali lagi atas kunjungannya yang sangat spesial. Kami sudah siapkan hanya dalam waktu 10 menit Mbak Ririn menyiapkan. Bapak, Ibu, dulu Pak Jokowi 5 tahun lalu ke sini bersama tim yang lebih lengkap lagi ya Pak ya. Dan waktu itu belum jadi presiden, kita udah bilang selamat datang Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kursinya di sini juga. Ya. Dan itu menjadi jualannya Mas Hadi. Kalau ada tamu ke sini dibilang dulu Pak Jokowi duduknya di sini. Mungkin Bapak agak lupa, Mas Hadi ini adalah Kepala Newsroom Sriwijaya Post Tempur Sulsel. Ya, Mbak Ririn maunya dibilang biasa saja Pak. Mbak Ririn adalah pemimpin perusahaan Seribu dan Tribu. Itulah Pak. Ini adalah manajer liputan kami, kemudian manajer online, ada manajer produksi, kemudian ada editor online kami. Jadi dilihat Seribu dan Tribun ada pada teman-teman yang masih muda. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih atas penerimaan pada hari ini seluruh manajemen Tribun Sulsel, Sriwijaya Post, Kompas TV. Kompas TV. Kompas TV. Iya Pak. Ya kita yang pertama ingin mengucapkan terima kasih yang 5 tahun yang lalu sudah membantu. Yang kedua, terima kita ke Selatan kali ini memang banyak hal nanti yang mau kita urus yang berkaitan dengan sawit dan kayu. Jadi kelihatannya ya kami ini jadi persoalan yang sebetulnya ini menjadi problem semua negara, produsen sawit, CPO maupun produsen karet mentah. Ya kita sudah sebetulnya untuk mengatasi ini misalnya dengan Malaysia kita sudah bikin grup yang namanya Sipoksi. Tapi ini juga kelihatannya belum bisa mengatur suplai dan demand-nya. Kita kemarin juga 2 minggu yang lalu saya utus menteri untuk ke Thailand juga untuk mengatur bagaimana agar karet ini juga bisa kita atur suplai dan suplainya sehingga demand itu nanti agak Beberapa hari lalu koran kami masternya, foto masternya itu jalan yang rusak. Kemudian segera datang stafnya Bapak untuk memperbaiki seperti itu kan. Oke. Banyak warga menilai ini saya ngepek ini. Kebijakan infrastruktur hanya di kota besar tidak menyentuh
pelosok. Bagaimana kesinambungan program infrastruktur antara Pemda kabupaten kota dengan pusat, apakah tidak sinkron? Ya sebetulnya ini kita harus kan sudah ada pembagian, ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, sudah jelas ya. Kadang-kadang masyarakat rusak jalan kabupaten, larinya ke Menteri PU. Ada rusak jalan provinsi, bukan di sini Pak Gu. Larinya juga ke pusat. Padahal ini pembagian sudah jelas, APBD itu kan juga ada anggaran untuk infrastruktur, APBD provinsi ada, APBD kabupaten kota juga ada. Pembagian ini yang belum banyak masyarakat yang belum tahu, sehingga kadang-kadang langsung tembaknya langsung kadang-kadang nggak lewat Menteri PU langsung ke saya gitu. Jadi nanti judulnya menjadi Pak Presiden. Nah, gitu. Hingga kemarin memang saya suruh cek Pak Menteri, coba cek ini jalan kalau bisa kerjakan segera kerjakan. Saya kira tidak di satu tempat, tetapi intinya kalau ada yang menyampaikan bahwa infrastruktur hanya untuk di kota, adalah coba dilihat di Duga, lihat di Wamena, lihat di antara Merauke sampai ke Bovendigul, sudah sangat pinggir dan sangat timur sekali, tapi juga kita bangun. Saya kira justru infrastruktur yang sekarang itu lebih banyak di luar Jawa. Yang kemarin itu apa? Di kabupaten di Oki. Di Oki ya, Oku lah, jalan kabupaten di Oku. Ya, tapi kalau keadaannya sudah kabupaten nggak bisa segera ya pusat. Dan ada juga yang lain kemarin di Banyuasin juga segera. Ada juga yang di Jawa yang kemarin ada keluar lagi di Cianjur, betul. Sama juga. Saya jadi tren itu, mesti ada yang gulung di ini jalannya. Saya kan juga lihat, saya tuh sehari punya kesempatan 2 jam Pak. Kadang saya tambah malam, waktu berangkat dari Bogor ke Jakarta 1 jam saya pasti buka semua, terutama online pasti saya buka. Kemudian pulang Jakarta juga buka semuanya, media sosial, online semua saya buka. Nanti malam masih ada jam 1 atau jam 2 yang masih juga buka-buka. Pagi baru ini sebelum berangkat. Jadi ya ngerti kalau langsung mesti saya telepon ke menteri-menteri yang lain. Tapi ya itu kadang-kadang ini ada yang jalan kabupaten, ada yang jalan provinsi, tembaknya ke dan posenya juga kayak kita melihat juga kreatif Pak ya. Bagus. Kreatif dan bagus. Hanya terus terang ini di kabupaten, di provinsi kan yang naik prosedur pelelangan, pengadaan barang dan jasa itu tahapannya juga jangan semuanya pada hati-hati semua. Pak sabar Pak ya. Nah, rakyat itu kalau sudah jalannya juga seperti itu kan juga sudah kadang-kadang sudah terlalu lama juga, mungkin 6 bulan atau 7 bulan kok nggak diapa-apain. Nah, kalau di Kementerian PU memiliki balai yang memang setelah kita gedok APBN di bulan Oktober atau November biasanya sudah langsung di lelang. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak, boleh? Satu lagi. Satu lagi. Ini banyak Pak Mas. Pak, Bapak kan belakangan sering sekali ya ke Palembang, Sumatera Selatan. Kesannya apa? Ini gampang nih pertanyaannya. Apakah, mohon maaf, apakah dilihat karena Sumsel dalam rangka pencapresan kurang safe atau apa? Enggak. Kita semua daerah ya. Gimana ya? Saya seminggu itu mesti keluar Jakarta. Dari 2 provinsi ke 3 provinsi masih setiap minggu seperti itu muter semua aja. Saya kira ya Palembang memiliki kekuatan ekonomi, juga kekuatan politik. Jika itu ya harus siapapun untuk Pulau Sumatera harus melihat Palembang dari sisi ekonomi maupun dari sisi politik. Ekonominya juga
saya kira mempunyai kekuatan growth-nya juga tinggi, dari sisi politik juga sama. Jadi Pak, kalau di Bapak pakai dua kata, Bapak mau bilang Sumsel apa? Buat judul Pak. Indonesia maju. Indonesia maju, Sumsel maju. Betul. Buat judul Pak. Pasti Pak. Ya bisa apa? Maju, Indonesia maju, Sumsel. Ya kekuatannya Pulau Sumatera, the power of Sumatera. Wah keren. Power of Sumatera. Sumsel the power of Sumatera. Ya memang dari sisi kita harus berhitung seperti itu. Oke. Makanya menterinya banyak. Makanya menterinya banyak. Sendiri. Balik terus tinggalnya. Itu juga itu. Pak Basuki. Iya. Pak, sorry Pak tanya, itu tangan diplester kenapa ya? Apanya? Tangan. Oh biasa kalau musim Hujan. kayak gini. Salaman. Oh, kecakar. Kemarin waktu ke mana? Kendari. Udah sembuh tadi di Lampung di Kena lagi. di Kena Lampung. lagi. Ibu nggak marah Bu? Enggak. Pak, gadis atau nenek-nenek Pak yang ini kan? Macam-macam. Tambah banget. Nggak boleh lebih lagi Pak. Cukup ya. Baik Bapak. Ketika Bapak memutuskan di sini, langsung kita pilih. Iya. Boleh. Oh Ibu pakai Bapak. Yes. Cakep Pak ya? Iya, Cakep. Gambar dengan apapun cakep. 2, 3. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih. Wifi-nya belum. Wifi-nya belum.